Film dimulai dengan adegan yang berlatar di penghujung dinasti Han ketika Kaisar Xian memimpin istana dalam suasana yang tampak tenang setelah kemenangan mereka atas kerajaan Wuhan di utara. Namun ketenangan itu segera sirna dengan kedatangan Perdana Menteri Cao Cao yang tiba-tiba muncul di istana dengan membawa tuntutan mendesak. Cao Cao menekan Kaisar Xian agar segera mengambil keputusan terkait rencana penyerangan ke selatan terhadap Liu Bei dan Sun Quan yang dianggap sebagai pemberontak dan ancaman bagi kekaisaran. Meskipun Liu Bei merupakan paman dari Kaisar Xian sendiri dan Sun Quan adalah pewaris sah kerajaan Wu di selatan, ambisi besar Cao Cao untuk menyatukan kekuasaan di bawah satu komando membuatnya bersikeras melancarkan serangan. Walaupun gagasan ini mendapat tentangan keras dari seorang senator bernama Kong Rong, tekanan dan pengaruh Cao Cao terhadap Kaisar Xian membuat keputusan tersebut tetap disetujui. Akibat penolakannya yang dianggap sebagai tindakan membelot, Kong Rong akhirnya dihukum mati. Dengan mandat langsung dari Kaisar Xian, Cao Cao diangkat sebagai panglima perang dan segera memulai persiapannya untuk menyerang Liu Bei serta Sun Quan di selatan. Beberapa hari kemudian adegan berpindah ke wilayah selatan Tiongkok di mana pasukan Cao Cao telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap kerajaan Liu Bei. Ribuan pasukan berhasil merebut istana serta desa-desa, memaksa Liu Bei dan rakyatnya untuk mengungsi demi menyelamatkan diri. Dalam kekacauan tersebut, pasukan kerajaan yang dipimpin Jenderal Zhang Pei bersiaga untuk menghalau serangan Cao Cao, sementara Liu Bei berusaha mengevakuasi rakyatnya sejauh mungkin dari ancaman musuh. Di tempat lain, seorang ahli strategi bernama Zhuge Liang menganalisis pergerakan musuh dan memperkirakan bahwa mereka akan menggunakan formasi serangan menjepit. Untuk mengantisipasi hal ini, Zhuge Liang memerintahkan Jenderal Zhang Pei dan pasukannya memanfaatkan pantulan cahaya matahari guna mengacaukan pandangan musuh dan memperlambat laju serangan mereka. Namun di tengah proses evakuasi, kabar buruk muncul. Istri Liu Bei dan anaknya masih terperangkap di dalam desa yang telah diduduki pasukan Cao Cao. Menyadari situasi krisis ini, Jenderal Jilong bergegas maju dengan tekad penuh untuk menyelamatkan mereka. Dengan keahlian bertempurnya, Jilong berjuang keras menembus barisan musuh demi mengamankan nyonya dan putra Liu Bei. Saat penyelamatan berlangsung, sang nyonya menyadari bahwa pelarian mereka semakin sulit. Dalam tindakan putus asa, ia meminta Jilong untuk menyelamatkan anaknya sebelum akhirnya mengorbankan diri dengan melompat ke dalam sumur. Jilong yang kini memikul tanggung jawab besar untuk menjaga penerus Liu Bei terus bertarung dengan gagah berani meskipun harus menghadapi musuh seorang diri. Sementara itu, di sebuah dataran yang menjadi jalur pelarian para pengungsi, Jenderal Zhang Pei berupaya menahan laju pasukan Cao Cao. Dalam situasi genting tersebut, tiba-tiba muncul Jenderal Guan Yu yang langsung bergabung dalam pertempuran demi memperkuat pertahanan. Tak lama kemudian, Jilong akhirnya mencapai medan pertempuran, tetap bertarung dengan gagah meski harus membawa bayi Liu Bei di punggungnya. Ketidakseimbangan jumlah pasukan membuat Zhuge Liang akhirnya memerintahkan pasukan untuk mundur dan melanjutkan pelarian. Namun dalam situasi tersebut, Jenderal Guan Yu menolak untuk mundur dan memilih bertahan seorang diri guna menahan laju pasukan Cao Cao. Meski berjuang dengan gagah berani, ia akhirnya kewalahan menghadapi banyaknya prajurit musuh dan berhasil dilumpuhkan. Meskipun Cao Cao berhasil mengalahkan Jenderal Guan Yu, ia menolak untuk membunuhnya. Dalam benaknya, Guan Yu adalah seorang prajurit hebat yang suatu hari bisa berada di bawah komandonya.
这还有那么多猛将追随，有朝一日我要把他们通。 Namun kekalahan ini semakin memperkuat tekad Liu Bei untuk melawan dominasi Cao Cao dan pengaruhnya atas istana dinasti Han. Menyadari perlunya aliansi yang lebih kuat, Zhuge Liang mengusulkan sebuah rencana strategis. Ia meminta izin kepada Liu Bei untuk pergi ke kerajaan Wu guna menemui Sun Quan, pemimpin wilayah selatan, dengan tujuan membentuk persekutuan melawan Cao Cao. Zhuge Liang meyakini bahwa hanya dengan bersatu mereka dapat menandingi kekuatan besar Cao Cao dan mendeklarasikan perang terhadapnya. 我今晚就去东吴求助孙权。不止我们需要东吴，东吴也需要朋友。 Setelah perjalanan panjang, Zhuge Liang akhirnya tiba di istana Sun Quan dan langsung menyampaikan maksud kedatangannya. Namun niatnya tidak serta-merta diterima. Sebagian besar penasihat kerajaan menentang gagasan tersebut dan menyarankan Sun Quan untuk menolak persekutuan itu. Mereka beralasan bahwa selama ini kerajaan Wu belum pernah terlibat dalam peperangan besar sehingga resiko yang ditimbulkan terlalu besar. Namun berkat kepiawaiannya dalam berdiplomasi, Zhuge Liang berhasil meyakinkan Sun Quan bahwa ambisi Cao Cao bukan hanya ancaman bagi Liu Bei tetapi juga bagi Wu. Ia menegaskan bahwa jika mereka tidak segera bertindak, pada akhirnya mereka akan menghadapi penjajahan dan kekacauan yang lebih besar. Meskipun begitu, Sun Quan tetap meminta waktu untuk mempertimbangkan keputusan tersebut. 让我再想想。 Mengetahui bahwa masih ada peluang terakhir untuk meyakinkan kerajaan Wu, Zhuge Liang memutuskan untuk menemui Zhou Yu, seorang panglima angkatan laut Wu yang memiliki pengaruh besar terhadap Sun Quan. Selain itu, Zhou Yu juga dihormati sebagai kakak tertua oleh mendiang ayah Sun Quan, sehingga pendapatnya sangat berharga dalam pengambilan keputusan. Setelah perjalanan menuju perkemahan pasukan angkatan laut Wu di tepi sungai Yangtze di sebuah lokasi yang dikenal sebagai Jurang Merah, Zhuge Liang akhirnya bertemu dengan Zhou Yu. Ia segera melihat bahwa Zhou Yu bukan hanya seorang jenderal yang bijaksana dan waspada, tetapi juga seorang pecinta seni yang memiliki pemikiran strategis yang mendalam. Dalam pertemuan pertama mereka, Zhou Yu langsung memahami maksud kedatangan Zhuge Liang tanpa perlu banyak penjelasan. 我欣赏这些兵士，既会打仗，又懂得尊重音律。 Keesokan harinya, Zhou Yu menemui Sun Quan untuk membangkitkan kepercayaan diri sang pemimpin muda. Selama ini Sun Quan dikenal sebagai raja yang sering ragu terhadap kemampuannya sendiri. Namun dengan dorongan dan keyakinan dari Zhou Yu, Sun Quan akhirnya mendapat keberanian yang dibutuhkan dan memutuskan untuk bergabung dalam persekutuan dengan Liu Bei. Setelah aliansi terbentuk, Zhuge Liang dan Zhou Yu membawa pasukan mereka menuju Xinye, tempat di mana Liu Bei dan rakyatnya mengungsi. Di sana mereka bertemu langsung dengan Liu Bei dan menyepakati perjanjian resmi untuk bersatu melawan Cao Cao. Meskipun pada awalnya masih terjadi kesalahpahaman di antara para jenderal dari kedua belah pihak, akhirnya mereka mulai menemui titik kesepakatan. Pasukan Wu yang dipimpin oleh Jenderal Gan Ning. Mereka mulai memindahkan pasukan infanteri ke benteng Jurang Merah, tempat mereka melakukan latihan tempur bersama guna mempersiapkan diri menghadapi dominasi Cao Cao. Di tengah suasana genting ini, adik perempuan Sun Quan, Sun Shangxiang, secara mengejutkan memutuskan untuk ikut bergabung dalam rencana perang. Berbeda dengan kakaknya, Sun Shangxiang memiliki sifat yang lebih berani dan penuh semangat tempur.
Keputusannya ini semakin memperkuat persiapan pasukanmu dalam menghadapi pertempuran yang akan datang. 他个性很像男孩子，喜欢打打杀杀。 Sementara itu di tempat lain, Cao Cao dan para bawahannya telah menerima kedatangan para jenderal dari kerajaan Wu di wilayah selatan yang membelot dan memilih bergabung dengannya. Setelah mengetahui bahwa Liu Bei dan Sun Quan telah membentuk aliansi, Cao Cao segera mengirimkan surat perintah kepada Zhou Yu memintanya untuk menyerahkan diri. Namun sebagai tanda perlawanan, Zhou Yu membalasnya dengan surat kosong, sebuah simbol tantangan perang yang jelas. Tindakan ini membuat Cao Cao murka. Sebagai bentuk ketegasan, ia langsung memenggal kurir yang membawa surat tersebut, menegaskan bahwa tantangan perang telah diterima. Keesokan harinya, Cao Cao memerintahkan jenderal pembelotnya Cai Mao untuk memimpin armada laut menyusuri sungai Yangtze menuju Jurang Merah, benteng pertahanan utama pasukan angkatan laut Zhou Yu. 一匡天下。 Di sisi lain di benteng Jurang Merah, Zhou Yu memimpin perencanaan strategi menghadapi pertempuran yang tak terelakkan di sungai Yangtze. Para jenderal dari kedua belah pihak mempelajari dengan cermat taktik yang akan digunakan oleh lawan mereka. Meskipun Cao Cao dikenal unggul dalam serangan darat melalui infanterinya, kecerdikan Zhou Yu dan Zhuge Liang memungkinkan mereka untuk menyiapkan strategi khusus yang dirancang untuk menjebak pasukan musuh. 水流以及风向也都利于他们，很可能会有水流。你一早就到赤壁来练兵，原来早就算好了。就今晚， Sun Shangxi yang diberikan tugas penting menarik perhatian pasukan infanteri Cao Cao dan memancing mereka masuk ke dalam perangkap. Strategi penyergapan yang telah dirancang dengan cermat oleh Zhuge Liang akhirnya membuahkan hasil. Ribuan pasukan Cao Cao yang tidak menyadari ancaman tersembunyi masuk ke dalam formasi perang kura-kura sebagai taktik brilian yang dirancang untuk mengepung dan menghabisi musuh secara sistematis. Di tengah pertempuran sengit, para jenderal mulai menunjukkan kehebatan mereka. Guan Yu dengan keahlian bela dirinya yang legendaris melibas musuh tanpa ampun. Jenderal Zhang Pei yang dijuluki singa dari selatan mengamuk di medan perang dengan kekuatan luar biasa. Ganing Jenderal setia Zhou Yu memimpin pasukan dengan keberanian luar biasa. Jilong dengan seni bertarung yang tak tertandingi menghancurkan pasukan musuh dengan ketangkasan dan ketepatan mematikan. Melihat pertempuran semakin sengit, Zhou Yu akhirnya turun langsung ke medan laga untuk membantu pasukannya. Meskipun berhasil memberikan dukungan strategis, ia terkena anak panah saat berusaha menyelamatkan Jilong. Setelah kemenangan berhasil diraih, Zhou Yu memerintahkan agar sisa pasukan musuh yang selamat diampuni dan diperintahkan untuk kembali ke Cao Cao guna menyampaikan berita kekalahan mereka. Kemenangan ini kemudian dirayakan dalam sebuah pesta megah yang diadakan oleh Sun Quan.
Namun Zhou Yu tidak dapat menghadiri perayaan tersebut karena luka yang dideritanya. Ia dirawat oleh istrinya, Xiao Qiao, wanita yang selama ini diam-diam diinginkan oleh Cao Cao. Baru saat itulah alasan sebenarnya dibalik ambisi perang Cao Cao mulai terungkap. Perang ini bukan sekedar untuk menaklukkan kerajaan Wu atau memperluas wilayah kekuasaannya, melainkan karena obsesinya terhadap Xiao Qiao yang dikenal sebagai wanita tercantik di selatan. Kecanduannya terhadap sosok Xiao Qiao begitu dalam hingga dalam keadaan tergila-gila ia bahkan mulai berhalusinasi menganggap seorang pelayan sebagai dirinya. Para bawahannya pun menyadari bahwa peperangan ini lebih didorong oleh hasrat pribadi Cao Cao daripada ambisi politik dan militer semata. 她除了成了绝代佳人，嫁给周瑜了。你需要打这场仗。 Tak ingin menyerah begitu saja, Cao Cao kembali mengerahkan puluhan ribu pasukannya untuk mendekati Jurang Merah, merencanakan serangan besar-besaran. Secara jumlah, pasukannya yang jauh lebih besar seharusnya dapat dengan mudah melumpuhkan benteng yang hanya memiliki seperempat kekuatan dari pasukannya. 赤壁之战，咱们已经摆下阵势。 Ketegangan menyelimuti seluruh benteng pertahanan Wu. Semua orang menyadari bahwa pertempuran ini akan memakan banyak korban jiwa. Terlebih bagi Zhou Yu yang dalam waktu dekat akan menjadi seorang ayah. Di tengah situasi genting, Zhuge Liang menyampaikan sebuah pernyataan mengejutkan kepada Zhou Yu. Ia memprediksi bahwa dalam 1 atau 2 hari ke depan aliansi mereka akan berakhir. Sementara itu di dalam barak megah milik Cao Cao suasana justru berbeda. Pasukannya berpesta merayakan perang seakan itu hanyalah hiburan belaka tanpa sedikit pun rasa khawatir. 看对方那群乌合之众怎么打。 Di sisi lain, Zhou Yu masih sibuk menyusun strategi pertempuran terakhir mereka. Ia terus mensimulasikan berbagai skenario perang yang akan terjadi esok hari. Dan dengan demikian cerita ini pun berlanjut pada video selanjutnya.